Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, balik lagi di channel Konsul Bertakwah. Ya, kali ini kita di sesi ngopi lagi, Ustaz. Ya, Ya, kita ngobrol pagi lagi. Ya, nah, ini baru sesuai tema. pagi-pagi anaknya ngopi Ya, sambil bicara yang lagi ngetren, viral. insyaallah. Ya, kali ini baru sesuai tema, Ustaz. Ya, kemarin kita ngopi di malam. Ya kan? Tapi nggak apa ya. Sekarang kita ngopi beneran. Maksudnya Insyaallah. ngopi itu sesuai dengan maksudnya, itu ngobrol pagi. Hmm. Ya, tentu kali ini kita akan membahas kembali perkara-perkara yang tengah-tengah heboh ya di masyarakat, yang viral banget ya. Nah, untuk topik kali ini ya seperti yang udah teman-teman baca di judul ya, kita bakalan bahas apa namanya, radikalisme Ustaz. Ya, radikal ini. Radikal. Radikal ya. Kenapa? Ya, walaupun ini sempat heboh di tahun-tahun sebelumnya, Ustaz, ya kan? Nah, tapi sekarang ini heboh lagi, Ustaz, ya. Betul. Kenapa? Karena kesannya itu seolah-olah orang ataupun kelompok ataupun organisasi kalau sudah dia dicap radikal, ini pasti buruk. Ini pasti buruk, ya kan? Nah, ini kan masalah, Ustaz. Saya kira radikal ini tidak seperti itu maksudnya, Ustaz, ya. Ada radikal kemudian bisa bermakna positif, bisa juga radikal itu bermakna negatif. Namun sekarang anehnya ini, ketika orang itu sudah dicap radikal, maka sudah terlihat buruk capnya. Dia sudah dicap buruk, seperti itu, Ustaz. Nah, maka Iya. Sebetulnya makna radikal itu seperti apa, Ustaz? Iya. Oke. Ya, langsung ditanggapi, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, amma ba'd. Ngopi dulu ya. Iya. Biar Langsung, monggo. seger kelihatan. Harus. Bismillah. Dulu, Alhamdulillah. Kita santai. Ini kan ngobrol santai lah. Oh iya, Bang harus Leman santai. ya. Bicara tentang apa ya, istilah radikal ya. Ya memang ini sudah dulu itu sudah sering dibahas. Bahkan ada yang membahas sudah sangat detail, rinci. Namun dan ini juga sudah pernah dipertanyakan sebenarnya oleh para intelektual, para politik ya, khususnya politik Islam dan lebih khusus lagi oleh ormas Islam, karena memang istilah radikal ini seakan-akan menuduh kepada umat Islam. Iya, itu mirisnya, Ustaz, ya. Umat Islam yang betul-betul dia kukuh ya, dengan ajarannya. Ya, apalagi ketika sudah kemudian berbicara syariat, orang-orang muslim yang sudah ketika mungkin dalam kajiannya atau ceramah itu membahas tentang syariat Islam, ya kan? Itu wah, ini radikal. Ya, Wah, mengarah. ini radikal. Pasti mengarahnya ke situ, Ustaz. Mengarahnya ya seakan-akan mesti. Jadi memang secara etimologi ya, bahwa radikal itu berasal dari bahasa Latin, yaitu berasal dari kata Latin radik gitu, yang maknanya itu adalah akar. Maknanya akar. Dalam politik, istilah radikal itu mengacu pada individu, gerakan atau partai yang memperjuangkan perubahan sosial atau sistem politik secara mendasar atau menyeluruh. Ya, radikal itu sebenarnya bukan perkara yang negatif, gitu loh. Artinya istilah radikal itu sebenarnya masih netral. Oh, netral. Iya, bisa dimaknai secara positif dan
negatif. Negatif, ya betul. Kan begitu. Ya, kita kan sebelumnya memang menafsirkan seperti itu, Ustadz ya. Ya, bahkan secara Kamus Besar Bahasa Indonesia itu di situ kan ada tiga pengertian ya. Ya. Ya, saya langsung saja contoh ini di sini. Pertama, secara mendasar dalam kurung sampai kepada hal yang prinsip. Yang kedua, perubahan yang amat keras ya, menuntut perubahan dalam kurung undang-undang pemerintahan. Yang ketiga adalah maju dalam berpikir atau bertindak. Ini kan sebenarnya tergantung apa yang menjadi perubahan itu. Oh iya. Apa yang mendasari itu. Jadi masalah atau istilah radikal ini ya, ini adalah bukan di istilahnya yang bermasalah sebenarnya. Kalau kita lihat dari dua sisi tadi, secara etimologi maupun secara Kamus Besar Bahasa Indonesia, ini sebenarnya memiliki intinya adalah sebuah perubahan yang sangat mendasar gitu loh, yang sangat prinsip, menuntut sebuah perubahan yang sangat prinsip, yang sangat mendasar, itu ya, untuk menuju kepada kemajuan, kan begitu. Kalau kita mau makna ini yang benar sebenarnya, yeah. Cuma ya, cuma hari ini istilah radikal itu kan seolah-olah diarahkan kepada perkara yang negatif, ekstrim. Ya, ekstrim itu pun sebenarnya masih netral gitu loh. Ekstrimnya dalam perkara apa? Perkara apa? Kan begitu. Iya. Cuma kan diarahkan gitu loh. Iya. Jadi diarahkan, seolah-olah diarahkan. Istilah ini adalah istilah yang buruk, yang negatif gitu ya. Makanya ekstrim juga kan dulu juga diarahkan atau distigma negatif oleh orang-orang Belanda khususnya ya kan, untuk mencap ulama-ulama yang prinsip yang teguh dalam keislamannya. Ada istilah apa? Ekstremis ya kan? Istilah orang-orang Belanda itu. Iya betul, Ustaz. Berarti hari ini mencoba diangkat kembali istilah radikal, tapi ingin distigma negatif. Begitu, Ustaz. Apalagi kemarin ya di acara TV One itu. Iya. Di catatan demokrasi. Iya. Yang temanya itu kalau nggak salah terkait dengan penceramah radikal. Wah, yang beredar itu kan. Ada nama-nama yang dikategorikan penceramah radikal. Radikal ya, itu salah satunya, Ustaz ya kan. Nah, itu kan memang stigma. Jadi orang radikal. Kesannya buruk kan? Kesannya buruk. Kesan radikal itu sangat buruk sekali. Apalagi di acara itu Pak Kapitra Ampera memberikan stigma atau memberikan sebuah pernyataan ya, bahwa dia katakan apa? Saya kutip ya. Dia mengatakan dengan Buya pada waktu itu yang dia katakan, siapapun Buya katanya ya, yang mengajarkan, menceramahkan, bahkan penolakan terhadap bahwa penolakan terhadap Pancasila itu radikal. Itulah radikal. Menurut Pak Kapitra. Jadi menurut Pak Kapitra itu radikal adalah siapa saja yang mengajarkan, menceramahkan bahwa penolakan terhadap Pancasila itu adalah radikal. Dia beralasan kenapa dia katakan radikal, alasannya beliau adalah karena membongkar. Baru dia pakai kata membongkar. Ya. Bahasa membongkar itu kan sesuatu yang kayak apa ya? Itu kan menakutkan. Membongkar bangunan yang sudah lama ada, yang sudah menjadi kesepakatan rumah kita bersama. Baru diganti dengan khilafah. Secara tidak langsung berarti khilafah itu yang buruk, negatif. Dicap buruk gitu.
secara tidak langsung ingin mengatakan bahwa khilafah itu adalah radikal. Aduh. Kenapa? Karena ingin mengganti Mengganti. sebuah bangunan yang sudah ada. Ini kan stigma negatif sebenarnya. Ya. Pernyataan ini adalah ingin menstigma negatif Ajaran Islam. ajaran Islam dan istilah Khilafah. apa istilah radikal. Radikal. Oh iya. Ya, menstigma ajaran Islam yaitu khilafah sekaligus dengan menstigma negatif istilah Khilafah. radikal. Iya. Gitu. Oh jadi sebetulnya yang menjadi problem itu kata radikalnya sendiri, Ustaz ya? Iya kan? Misalkan tadi kan statementnya itu adalah apa nih, seolah-olah iya nggak? Maksudnya seolah-olah kemudian menstigma negatif kata khilafah itu dengan embel-embel radikal, ya kan? Maka sebetulnya kan makna radikalnya itu seperti apa dulu? Kalau misalkan khilafah itu dikatakan radikal, tapi dalam makna yang positif, ya toh, nah kan mungkin itu tidak masalah. Mengarah pada perubahan yang dasar, yang prinsip, ya kan? Tapi yang dimaksudkan perubahan yang dasar dan prinsip itu adalah khilafah, tapi dalam makna yang positif, itu mungkin tidak masalah. Tapi di sini seolah-olah itu menjadi sebuah perkara yang buruk, ya kan? Bahwa ingin mengganti dasar negara, ya kan? Merobohkan bangunan yang sudah lama, lalu diganti dengan khilafah, itu kan apa ya? Seperti sesuatu yang buruk. Ya, mungkin begitu, Ustaz. Iya, makanya sebenarnya ya yang jadi problem itu masalah itu bukan radikalnya. Iya. Toh, kenapa? Karena radikal itu sendiri adalah perkara yang masih netral. Iya, Itu tergantung apa yang mendasarinya. Iya. Kenapa dia berbuat radikal itu loh? Kenapa dia berbuat menuntut perubahan prinsip itu kenapa? Alasannya apa? Dan apa yang dipakai untuk merubah itu? Iya. Kan begitu, Ustaz. Jadi kalau misalkan ya saya pinjam istilahnya Pak Kapitra tadi, merobohkan rumah, kalau dia ibaratkan negara itu adalah ibaratnya rumah bersama. Iya. Kita jangan terpaku lah ya, jangan terpaku dengan apa namanya istilah Pancasila itu ya, atau filsafat. Kenapa saya katakan mohon maaf ini ya, tapi lebih kepada fakta. Iya. Gitu loh, fakta yang terjadi di negeri yang kita cintai ini tuh apa sih faktanya? Kan begitu. Kita bisa lihat bersama kok, sudah dengan mata telanjang kita lihat ya, bahwa yang terjadi di negeri ini apa sih, Ustaz? Minyak goreng habis. Minyak goreng langka. Artinya apa? Ada yang bisa mewakili lah misalkan dalam perkara masalah ekonomi. Iya. Iya kan? Ekonomi, Sosial. iya Iya. kan? Hukum. Dan masih banyak lagi, Ustaz. Mas Leman ya? Masih banyak lagi perkara-perkara yang ini seharusnya menjadi masalah urgen yang harus segera diselesaikan oleh bangsa ini sebenarnya. Iya, betul. Kok justru malah kepada radikal itu loh yang masih butuh penafsiran. Ini pun yang ditanyakan oleh sebagian warga Indonesia ya, khususnya umat Islam, itu definisi yang pasti radikal itu apa gitu loh. Ini kan masih liar sebenarnya. Iya, betul, Ustaz. Tapi kalau sampai dikatakan orang yang ingin merubah Pancasila istilahnya ya, dengan khilafah itu dikatakan radikal, itu ya saya katakan tidak tepat. Khilafah itu sendiri apa? Kan gitu. Maka saya saran Pak Kapitra ya, mudah-mudahan beliau melihat video ini, belajar dulu tentang khilafah itu apa ya. Walaupun jangan, kalau memang benci dengan Pak Ismail ya janganlah belajar sama Pak Ismail, tapi betul-betul merujuk kepada ulama-ulama muktabar gitu ya. Karena memang
Tapi yang lebih pantasnya kepada Ustadz Ismail belajarnya. Kenapa? Karena selama ini yang menyuarakan khilafah, yang menyampaikan itu adalah Ustadz Ismail Yusanto. Kan begitu. Harusnya tanya dulu, apa sih sebenarnya khilafah itu? Atau seperti apa dan bagaimana, kan begitu. Karena kan beliau kan problemnya mungkin sama apa namanya? Apa yang dimaksudkan sama Pak Ismail terhadap khilafah itu mungkin Pak Kapitra mungkin kurang sependapat mungkin saat ya. Nah jadi mungkin kalau memang mau ingin mengetahui tentang khilafah itu cobalah didudukkan bersama sama Ustaz Ismail kan. Iya itu kan yang diminta Ustadz Ismail toh, bahwa seharusnya yang sering kita harus dibincangkan adalah perkara-perkara ini ya, problem-problem ini, bagaimana mengentaskan masalah-masalah yang sangat-sangat urgent di tengah masyarakat. Itu apa sih sebenarnya solusi yang kita cari? Sebenarnya harusnya adalah solusi-solusi yang ada itu loh, solusi seperti apa untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di negeri kita. Harusnya fokus di situ itu loh. Iya, betul. Kembali lagi tadi kepada misalkan kalau dianggap negeri kita adalah sebagai rumah, merobohkan rumah. Ya mohon maaf, seandainya ya, kalau rumah itu sudah rapuh, sudah keropos tiangnya, jendelanya sudah tidak ada pintunya, ya dah, atau tidak ada daun pintunya kan, lalu perabotan di dalam juga sudah carut marut dan seterusnya. Itu kira-kira kalau solusi yang bagus itu apa kan itu. Lalu ada orang lah, misbaratnya ada orang yang menawarkan untuk membongkar rumah itu diganti dengan rumah yang baru yang lebih nyaman, lebih tentram ditinggali dan seterusnya. Saya kira orang pasti memilih membongkar dan mengganti rumah yang baru yang lebih kokoh, lebih kuat, ya kan? Dan bisa menampung orang banyak, dan di dalamnya juga ditinggali nyaman, kan gitu, tentram dan bisa rukun. Nah, kan seperti itu. Betul. Kalau masalah bicara tentang rubah-merubah atau roboh-merobohkan, kan begitu. Ganti-mengganti kan gitu. Tapi ini bukan berarti kita ingin merobohkan Indonesia ya. Jangan dimaknai negatif lagi gitu. Jangan sampai nanti dimaknai negatif lagi. Kita ini mencoba untuk berusaha lah sama-sama untuk mencari solusinya. Memang ya. Jadi itu. Jadi memang dari pernyataan beliau itu kita bisa ambil kesimpulan sebenarnya bahwa intinya adalah apa? Ingin menstigma negatif tentang ajaran Islam. Pertama, ajaran Islam yaitu khilafah. Yang kedua adalah istilah radikal. Itu. Coba lihat videonya nanti ya, ada cuplikan videonya yang dia katakan seperti apa yang saya sampaikan tadi. Jadi sambil ngopi ya. Oh iya, silakan. Diseruput dulu. Ya. Jadi teman-teman, memang ya, ketika kita mendengar kata radikal dan siapa namanya radikul, ini kan apa ya, terkesan buruk. Nah, jadi memang sudah dijelaskan sama Ustaz Solihun, radikal ini belum mempunyai istilah atau definisi yang pasti ya. Jadi kemudian ketika ada satu ormas atau kemudian seseorang ya kan, atau ustadz yang dikatai radikal ya, itu hanya kemudian mencitra burukan saja ya. Saya kira cukup jelas tadi apa yang antum jelaskan terkait radikal ini saja. Memang tidak ada kemudian definisi yang pasti terhadap radikal ini. Jadi teman-teman sekalian jangan kemudian hanya mengartikan radikal ini sebagai istilah-istilah yang buruk Ustaz ya. Nah begitu ya, jadi itu intinya Ustaz ya.
closing statement Ustaz. Ya, Oke ya. penutupan. Eh, ya, untuk seluruh warga Indonesia ya, khususnya umat Islam, jangan mudah terbawa arus ya, Ya. apalagi dengan istilah radikal yang negatif ya. Intinya adalah radikal itu adalah perkara yang masih netral. Ya, istilah yang masih netral, tergantung apa yang melandasi, apa yang mendasari istilah radikal itu. Kalau yang melandasi itu adalah Islam, itu adalah perkara yang radikal positif. Iya. Kalau yang mendasari radikal ini adalah ateis dan kapitalis sekuler dan seterusnya, itulah radikal yang negatif. Jadi itu intinya Ustaz ya. Jadi kita harus pahami benar ya, radikal itu adalah perkara yang masih netral secara definisi sebenarnya, ya kan gitu. Namun ini dicoba ya, dicoba untuk menjadi istilah yang negatif, yang buruk. Ya. Maka jangan terbawa atau terpengaruh dengan stigma radikal yang negatif. Ya, begitu. Ya. Oke, Ustaz, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Ustaz ya atas waktunya ya pagi hari ini. Masya Allah sekali ya, pagi-pagi kita sudah membuat kegiatan-kegiatan yang positif. Ya. Jadi teman-teman, cukup sekian dulu ya untuk video kali ini. Semoga ini bisa menambah sakofah kita ya dalam berislam tentunya. Dan jangan lupa, ini penting Ustaz. Jangan lupa untuk tonton video ini ya, di-share kalau ini menurut antum penting ya, bermanfaat. Jangan lupa di-share, di-like dan komen ya kalau perlu. Jadi cukup sekian untuk kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.